Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Asisten Profesor Mirta Vera, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman linier. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Ada Asmi Septiani DM, Masyarah, Rahmadini, Indah Velia Santika, dan Nindi Junika. Adapun materi yang kami akan bahas pada kali ini adalah yang pertama, penjelasan dari metode simplex, kemudian yang kedua, pembahasan soal simplex maksimum, kemudian yang ketiga, pembahasan soal simplex khusus. Langsung saja masuk ke pemateri yang pertama yang akan dijelaskan oleh Nindi Junika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex. Metode simplex merupakan suatu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah program linier yang meliputi pertidaksamaan dan variabel lebih dari satu. Model program linier harus diubah ke dalam suatu bentuk umum yang dinamakan bentuk baku. Ciri-ciri bentuk baku model program linier adalah semua kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non-negatif. Fungsi tujuan dapat memaksimumkan atau meminimumkan mencari nilai optimal yang akan digunakan untuk pertimbangan pengambilan keputusan. Pertama, bentuk baku dan bentuk tabel metode simplex. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat bentuk baku, yaitu 1. Fungsi kendala dengan pertidaksamaan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan menambahkan suatu variabel slack. Kedua, fungsi kendala dengan pertidaksamaan dalam bentuk umum diubah menjadi persamaan sama dengan mengurangkan satu variabel surplus. Ketiga, fungsi kendala dengan persamaan dalam bentuk umum ditambahkan suatu artifikal variabel buatan. Dalam perhitungan iteratif, kita akan bekerja menggunakan tabel. Bentuk baku yang sudah diperoleh harus dibuat ke dalam bentuk tabel. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Maisaroh akan menjelaskan tentang tahap-tahap metode simplex. Adapun tahap-tahap metode simplex ini, yang pertama yaitu periksa apakah tabel layak atau tidak. Maksudnya di sini ialah kelayakan tabel simplex dilihat dari solusi atau nilai kanan. Jika solusi ada yang bernilai negatif, maka tabel tidak layak. Tabel yang tidak layak tidak dapat diteruskan untuk dioptimalkan. Yang kedua yaitu tentukan kolom pivot, di mana penentuan kolom pivot dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai di sebelah kanan baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Jika tujuan maksimalisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien paling negatif. Jika tujuan minimalisasi, maka kolom pivot adalah kolom dengan koefisien positif terbesar. Jika kolom pivot ditandai dengan ditarik ke atas, maka kita akan mendapat variabel keluar. Jika nilai paling negatif atau untuk nilai tujuan maksimalisasi atau nilai positif terbesar untuk tujuan minimalisasi lebih dari 1. Pilih salah satu secara sembarang. Yang ketiga yaitu tentukan baris pivot. Untuk menentukan baris pivot itu ditentukan setelah membagi nilai solusi dengan nilai kolom pivot yang bersesuaian, nilai yang terletak dalam satu baris. Dalam hal ini, nilai negatif dan 0 pada kolom pivot tidak diperhatikan, artinya tidak ikut menjadi pembagi. Baris pivot adalah baris dengan rasio pembagian terkecil. Jika baris pivot ditandai dan ditarik ke kiri, maka kita akan mendapatkan variabel keluar. Jika rasio pembagian terkecil lebih dari 1, pilih salah satu secara sembarang. Tentukan elemen pivot. Elemen pivot itu merupakan nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Dan untuk tahap yang terakhir yaitu bentuk tabel simplex baru. Di sini
tabel simplex baru dibentuk dengan pertama sekali yaitu menghitung nilai baris pivot baru. Baris pivot baru adalah baris pivot lama dibagi dengan elemen pivot. Baris baru lainnya merupakan pengurangan nilai kolom pivot baris yang bersangkutan dikali baris pivot baru. Dalam bentuk satu kolom terdapat baris lamanya yang terletak pada kolom tersebut. Periksalah apakah tabel sudah optimal. Keoptimalan tabel dilihat dari koefisien fungsi tujuan atau nilai pada baris Z dan tergantung dari bentuk tujuan. Untuk tujuan maksimalisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah positif atau 0. Pada tujuan minimalisasi, tabel sudah optimal jika semua nilai pada baris Z sudah negatif atau 0. Jika belum, kembali ke langkah nomor 2. Jika sudah optimal, baca solusi optimalnya. Nah, sekarang kita lanjut ke istilah-istilah dalam metode simplex. Ada 12 istilah dalam metode simplex. Yang pertama yaitu iterasi. Iterasi adalah tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua, variabel non-basis. Variabel non-basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi 0 pada sembarang iterasi. Dalam terminologi umum, jumlah variabel non-basis selalu sama dengan derajat bebas dalam sistem persamaan. Yang ketiga, variabel basis. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan 0 pada sembarang iterasi. Pada solusi awal, variabel basis merupakan variabel slack jika fungsi kendala merupakan pertidaksamaan kecil dari sama dengan, atau variabel buatan jika fungsi kendala menggunakan pertidaksamaan besar dari sama dengan ataupun sama dengan. Secara umum, jumlah variabel basis selalu sama dengan jumlah fungsi pembatas tanpa fungsi non-negatif. Yang keempat, adanya solusi atau nilai kanan. Solusi atau nilai kanan ini merupakan nilai sumber daya pembatas yang masih tersedia. Pada posisi awal, nilai kanan atau solusi sama dengan jumlah sumber daya pembatas awal yang ada karena aktivitas belum dilaksanakan. Yang kelima, adanya variabel slack. Variabel slack adalah variabel yang ditambah ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kecil dari sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel slack akan berfungsi sebagai variabel basis. Yang keenam, variabel surplus, yaitu variabel yang dikurangkan dari model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan besar sama dengan menjadi persamaan sama dengan. Penambahan ini terjadi pada tahap inisialisasi. Pada solusi awal, variabel surplus tidak dapat berfungsi sebagai variabel basis. Yang ketujuh, variabel buatan. Variabel buatan adalah variabel yang ditambah ke model matematik kendala dengan bentuk besar dari sama dengan atau sama dengan untuk difungsikan sebagai variabel basis awal. Penambahan variabel ini terjadi pada tahap inisialisasi. Variabel ini harus bernilai 0 pada solusi optimal karena kenyataannya variabel ini tidak ada. Variabel hanya ada di atas kertas. Yang kedelapan, adanya kolom pivot. Kolom pivot disebut juga dengan kolom kerja, yaitu kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Yang kesembilan yaitu baris pivot. Baris pivot disebut juga dengan baris kerja, yaitu salah satu baris dari antara variabel basis yang memuat variabel keluar. Nah, yang ke-10 adanya elemen pivot atau elemen kerja. Elemen ini yaitu elemen yang terletak pada perpotongan kolom dan baris pivot. Elemen pivot akan menjadi dasar perhitungan untuk tabel simplex berikutnya. Yang ke-11 adanya variabel masuk.
Variabel masuk adalah variabel yang terpilih untuk menjadi variabel basis pada iterasi berikutnya. Variabel masuk dipilih satu dari antara variabel non-basis pada setiap iterasi. Variabel ini pada iterasi berikutnya akan bernilai positif. Yang terakhir adanya variabel keluar. Variabel keluar ini adalah variabel basis pada iterasi berikutnya akan digantikan oleh variabel masuk. Nah, variabel keluar ini dipilih satu di antara variabel basis pada setiap iterasi. Dan untuk variabel ini pada iterasi berikutnya itu akan bernilai 0. Nah, itulah tadi tahapan dan juga istilah-istilah yang ada di dalam metode simplex. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Nah, baik, pada sebuah soal kali ini kami akan menyelesaikan sebuah soal pertidaksamaan linear dengan menggunakan metode simplex. Nah, pada soal kali ini kita akan memfokuskan kepada memaksimumkan. Soal ini sudah termasuk bentuknya sudah standar ya, maksudnya itu memaksimalkan sesuatu dan fungsi kendalanya itu sudah dalam bentuk pertidaksamaan kurang dari semua. Nah, langkah pertama kita menyelesaikan soal ini adalah kita harus mengubah ke dalam bentuk kanonik. Nah, untuk mengubah ke dalam bentuk kanonik, caranya adalah kita harus mengubah tanda pertidaksamaan ini menjadi sama dengan. Jadi kita berkenalan dengan apa yang disebut dengan slack variabel atau variabel slack. Nah, kita misalkan x1 nya itu dengan x1 nya itu 2 dan x2 nya itu 5. Nah, dimana di ruas kanannya itu kurang dari 10. Nah, agar dia benar-benar 10, maka kita tambahkan dengan 1. Dan yang kita misalkan yaitu S1 sama dengan 10. Nah, sama konsen yang kedua juga begitu. Konsen yang kedua yaitu 4x1 ditambah 3x2. Kita misalkan x1 nya itu 3 dan x2 nya itu adalah 3 dan dia tuh harus kurang dari 24 atau kecil dari 24. Nah, agar dia itu sama dengan 24, maka kita tambah dengan 1 atau kita misalkan sama S1 sama dengan 24. Nah, sama dengan konsumen yang kedua juga begitu. 2x1 ditambah x2 ditambah s2 sama dengan 10. Nah, seperti itu untuk konsumen. Nah, untuk fungsi objektifnya itu tetap sama, tetapi kita menambahkan S1 dan S2, akan tetapi koefisiennya itu adalah 0. Berarti kita punya maksimum Z sama dengan 3x1 ditambah 2x1 ditambah 0s1 ditambah 0s2. Jika kita pindahkan ke ruas kiri akan menjadi Z dikurang 3x1 dikurang 2x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk kanonik kita. Setelah kita ubah ke dalam bentuk kanonik, akan kita tuangkan ke dalam atau kita tuliskan ke dalam tableau. Nah, kita lihat dari bentuk kanonik tadi, variabel yang terlihat adalah Z. Nah, tabel pertama itu variabel itu Z, x1, x2, s1 dan s2. Dan itu mempunyai itu ruas sisi kanan. Di depan Z-nya itu 1 dan x1 nya itu min 3, x2 nya itu min 2, s1 nya itu 0,
dan S2 nya itu 0 ya, untuk barisan kedua, atau kita misalkan dengan B0, B1 dan B2. Nah, untuk barisan ke B1, angka yang depannya itu kan tidak ada berarti 0, dan X1 nya itu 4, X2 nya 3, S1 nya 1, S2 nya 0, dan 2 sekanannya itu 24. Dan yang terakhir 0, 2, 1, 0, 1, 10. Nah, untuk tabel 1 selesai. Nah, sekarang kita boleh tambahkan apa yang disebut sebagai basic atau basis. Basis di sini kita lihat di mana di dalam satu kolom itu komponennya 1, yang lainnya itu 0. Nah, yaitu Z, dan kemudian ini S1, kemudian itu S2. Tetapi tabel 1 ini belum aktif. Kita sebut saja di B0, B1, dan B2, karena di unsur B0 itu masih ada yang negatif. Karena untuk soal memaksimumkan, jika baris 0 masih ada yang negatif, maka tabel tersebut belum optimal. Nah, untuk menyelesaikan tabel 1, kita harus maka S1 nya 6, S2 nya 5, X1 nya 0, X2 nya 0, dan nilai dari Z juga 0. Nah, cara untuk kita memperbaiki fungsi objektif, nah itu menjadi sesuatu, yaitu kita cari yang paling negatif. Nah, yaitu min 3 paling negatif. Nah, itu kita nobatkan sebagai kolom kunci, karena di B0 itu paling negatif, yaitu min 3. Nah, setelah itu kita butuh mencari baris kunci. Nah, kita tambahkan di kanan itu rasio. Jadi kita bandingkan 24 dan 4, sehingga 24 per 4 dan hasilnya itu 6. Nah, untuk yang yaitu 10 dan 2, sehingga 10 per 2 dan hasilnya itu 5. Nah, mana yang menjadi baris kunci, yaitu yang memiliki rasio yang paling kecil. Nah, rasio yang paling kecil yaitu 5. Nah, jadi kita nobatkan sebagai baris kunci. Nah, kolom kunci dan baris kunci berpotongan dengan disebut dengan unsur kunci atau pivot. Nah, di mana unsur kunci itu akan kita ubah menjadi 1 dan yang 0, 0. Nah, itu yang disebut dengan operasi baris dasar. Nah, kenapa kita harus mengubahkan menjadi 1, 0, 0? Nah, itu karena kita ingin mengeluarkan S2 di basis, dan kita akan gantikan dengan X1 memasuki basis. Sekarang kita menuju ke operasi baris dasar. Sekarang kita ingin menjadikan unsur kunci ini menjadi angka 1. Kita akan mengupdate. Sini kita memiliki B2 aksen. Nah, B2 itu akan kita update menjadi B2 aksen di tabel 2. Yaitu caranya yaitu 1 per 2 dikali B2 itu dikali semuanya tanpa keterkecuali. Nanti unsur kunci itu akan menjadi 1. Nah, untuk B1 itu kita ada jadi B1 aksen. Nah, di tabel itu ya 4. Nah, 4 dikurang 4 jadi 0. Jadi B1 aksen sama dengan B1 nilai mula dikurang dengan 4 B2 aksen. Nah, yang terakhir yaitu B0. Nah, B0 kita update menjadi B0 aksen. Nah, yang terakhir itu kan B0 kita ubah menjadi B aksen. Nah, di sini itu kan min 3. Nah, kita sebut sebagai B0 ditambah dengan 3. Ya, hasilnya itu 0. Jadi untuk B2 aksen itu sama dengan 1 per 2 dikali B2. Nah, itu kita kalikan semua. Nah, sehingga menjadi 0, 1, 1 per 2, 0, 1 per 2, dan 5. Nah, untuk yang B1 aksen sebenarnya itu B1 dikurang 4 B2 aksen. Nah, kita tulis saja semuanya 0, 4, 3, 1, 0, 2, 4. Nah,
terus kita kurangkan dengan B2 aksen, sehingga menjadi 0 dikurang 0, 4 dikurang 4, 3 dikurang 2, 1 dikurang 0, 0 dikurang 2, 24 dikurang 20. Maka hasilnya itu 0, 0, 1, 1, min 2, 4. Nah, yang terakhir yaitu B0 aksen, yaitu dimana B mula-mula ditambah 3B2 aksen. Nah, pertama kita tulis semua, yaitu 0, min 3, min 2, 0, 0, 0. Nah, kemudian kita tambahkan dengan 3 dan kita kalikan dengan B2 aksen. Ditambah B0 ditambah 3 dikali B2 aksen, yaitu 0 ditambah 3 dikali 0 min 3 ditambah 3 dikali 1 min 2 ditambah 3 dikali 1/2, 0 ditambah 3 dikali 0, 0 ditambah 3 dikali 1/2, dan 0 ditambah 3 dikali 5. Dan hasilnya itu menjadi 1, 0, min 1/2, 0, 3/2, dan 15. Inilah yang akan menjadi unsur-unsur di tabel. Baiklah, di sini saya Asmi Septiani akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Rahmadini, yaitu lanjut ke tabel 2. Nah, tabel 2 ini kita ambil dari penjelasan sebelumnya. Nah, kita lihat bahwa di tabel 2 ini apakah sudah optimal? Ternyata belum ya, karena masih ada nilai yang negatif di B0 aksennya. Nah, sekarang caranya sama dengan pengerjaan pada tabel 1 tadi. Di sini untuk memilih unsur kunci atau kunci kolom, maka kita akan memilih nilai yang paling rendah atau yang negatif. Jadi kita dapatkan di sini yaitu min 1/2. Nah, jadi min 1/2 itu terdapat pada kolom X2, maka itu kita sebut dengan kolom kunci. Kemudian kita perbandingkan untuk mencari baris kuncinya. Nah, untuk mendapatkan baris kunci itu maka kita butuhkan rasio. Jadi rasio itu merupakan perbandingan antara RHS dengan unsur kolom kunci. Jadi di sini kita dapatkan itu 4 dibagi 1 hasilnya 4, kemudian 5 dibagi 1/2 hasilnya 10. Maka kita dapatkan nilai yang paling kecil atau yang paling rendah adalah 4. Jadi pada baris ke B1 aksen itu adalah baris kunci. Jadi kita dapatkan perpotongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu 1. Setelah kita dapatkan perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci, maka min 1/2 itu dan 1/2 harus kita jadikan 0. Maka kita perlu operasi baris dasar. Maka B1 double aksen itu sama dengan B1 aksen, karena kita sudah dapatkan bahwa di B1 aksen itu adalah 1. Kemudian B0 double aksen itu sama dengan B0 aksen ditambah 1/2 B1 double aksen. Kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hasilnya itu 0, maka B0 aksen itu adalah min 1/2, kita tambahkan dengan 1/2 dikali 1, maka hasilnya itu adalah 0. Kemudian yang B2 double aksen sama dengan B2 aksen dikurang 1/2 B1 double aksen. Kenapa? Karena kita juga ingin mendapatkan hasilnya 0. Jadi B2 aksen itu adalah 1/2, kita kurangkan dengan 1/2 dikali 1, maka hasilnya itu adalah 0. Kemudian kita punya perhitungan pada langkah-langkah. Nah, jadi di sini
B1 double aksen itu sama dengan B1 aksen, itu nilainya tetap, maka kita pindahkan saja entry-entrynya, yaitu 0, 0, 1, 1, min 2, dan 4. Kemudian yang B0 double aksen itu sama dengan B0 aksen ditambah 1/2 B1 double aksen, maka B0 aksen kita itu tadi 1, kemudian kita tambahkan dengan 1/2 dikali B1 double aksen itu adalah 0, jadi 1 ditambah 1/2 dikali 0, maka 1 ditambah 0 hasilnya adalah 1. Kemudian lanjut pada B0 yang baris kedua. B0 aksen kita itu adalah 0, kemudian kita tambahkan dengan 1/2 dikali B1 double aksen, itu ditambah 0 sama dengan 0 hasilnya. Kemudian lanjut, baris selanjutnya itu adalah min 1/2, kita tambah dengan 1/2 dikali 1, maka hasilnya 0. Kemudian 0 ditambah 1/2, maka hasilnya 1/2. Lanjut, yang B0 aksen kita itu 3/2, kita tambahkan dengan min 2, maka 3/2 dikurang 1 hasilnya itu min 1/2. Nah, kemudian yang terakhir B0 aksen kita itu 15, kita tambahkan dengan 1/2 ditambah B1, maka 15 ditambah 2 hasilnya 17. Kemudian yang B2 double aksen itu sama dengan B2 dikurang 1/2 B1 double aksen, maka B2 aksen kita itu adalah 0, kita kurangkan dengan 1/2 dikali B1 double aksen, itu sama dengan 0. Kemudian baris yang kedua, B2 double aksen kita 1, kemudian dikurang 1/2 dikali B1 double aksen, dikurang, itu artinya kita kurangkan dengan 0, maka hasilnya itu 1. Kemudian lanjut, B2 aksen kita itu adalah 1/2, kita kurangi dengan 1/2 dikali B1 double aksen, maka itu hasilnya 0. Kemudian B2 aksen kita itu 0, kita kurangi, maka 1/2, maka hasilnya min 1/3. Kemudian B2 aksen kita itu 0, kita kurangi dengan 1/2 dikali B1 double aksen, maka 0 dikurang 1/2, maka hasilnya min 1/2. Kemudian B2 aksen kita itu 1/2, dikurang 1/2 dikali B1 double aksen, maka 1/2 ditambah 1, itu hasilnya 3/2. Kemudian B2 aksen kita itu 5, kita kurangi, maka kita kurangi dengan 2, maka hasilnya 3. Kemudian kita susun dalam bentuk tablo yang ketiga. Yang kita dapatkan tadi B0 double aksen, B1 double aksen, dan B2 double aksen. Maka ya seperti yang kita lihat bahwa X1 dan X2 nya itu tidak ada yang negatif, maka tablo ini sudah optimal. Jadi kita dapatkan bahwa nilai X1 kita itu adalah 3, X2 4, dan nilai Z itu adalah 17. Nah, jadi nilai maksimal dari Z itu sama dengan 3X1 ditambah 2X2 itu adalah 17. Baik, sekian dari saya. Baik, kita masuki kepada contoh simplex khusus. Nah, pada metode grafik, kita telah menemukan beberapa kasus khusus dalam penyelesaian program linear. Nah, pada metode simplex ini juga kita akan menemukan kasus khusus. Di antaranya itu ada kasus khusus yang terdiri dari daerah visible yang tidak terbatas, penyelesaian tidak terbatas, soal tak visible, dan redundan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas contoh soal mengenai daerah visible yang tidak terbatas. Nah, sebelumnya, kadangkala kan kita menemukan bahwasanya dalam penyelesaian itu, iterasi itu dia tidak berhenti.
dia akan terus berlanjut. Karena itu tentu saja ya, kita tidak akan menemukan syarat optimalitas atau syarat kelayakan. Namun juga kadangkala solusi itu yang dihasilkan antara satu iterasi dengan iterasi berikutnya itu dia tidak akan jauh berbeda. Nah, makanya dalam hal ini terdapat beberapa penyelesaian atau kasus khusus dalam penyelesaian program linear. Nah, untuk yang akan kita bahas mengenai daerah visible yang tidak terbatas ini, kita akan menemukan bahwasanya nilai variabel itu dia akan meningkat tak terbatas dan tentu saja tidak melanggar pembatas atau kendala. Jadi ruang solusinya itu dia tidak terbatas dan paling tidak kita tahu itu dia satu arah. Baik itu arahnya meningkat ke atas untuk maksimasi ataupun dia menurun ke bawah untuk kasus minimasi. Nah, jadi dalam hal ini dia tanpa adanya batas. Maka dalam hal ini tentu saja solusi dan nilai optimum itu dia akan bernilai tidak terbatas. Baik, kita masuki saja langsung pada contoh soalnya. Di sini ada soal berupa maksimalkan Z sama dengan 2x1 ditambah dengan x2. Dengan kendalanya ini ada x1 dikurang x2 kurang dari sama dengan 10, 2x1 kurang dari sama dengan 40, dengan syarat non-negatif, yaitu x1 dan x2-nya itu lebih besar dari sama dengan 0. Nah, pertama kali kita akan membuat bentuk kanonik. Jadi dari fungsi tujuan ini, kita akan membuat dia berada di ruas sebelah kiri. Maka di sini nanti dia ruas kanan atau nilai kanannya itu akan sama dengan 0. Nah, ini adalah untuk kendala yang pertama. Tentu saja seperti pada fungsi tujuan, kita akan menambahkan variabel slack. Yang dalam hal ini nanti dia akan mengubah bentuk pertidaksamaannya menjadi persamaan. Begitu pula nanti untuk variabel kendala. Kendala pertama itu kita masukkan S1. Ini akan berubah jadi sama dengan. Nah, untuk yang kedua itu kita tambahkan dia S2. Ini juga yang tadinya pertidaksamaan akan menjadi persamaan. Oke, kita langsung pada tablo 1. Nah, ini adalah tablonya. Pertama kali kita tuliskan terlebih dahulu nih untuk variabelnya. Jadi variabelnya ada Z, X1, X2, S1, dan S2. Nah, selanjutnya dalam hal ini kita masukkan nih konstanta dari yang sudah kita bentukkan dalam bentuk kanonik ini. Jadi ini adalah konstantanya. Berikut juga dengan right hand side-nya. Nah, selanjutnya kita akan menuliskan basic. Basicnya itu apa? Basicnya di sini dia yang akan bernilai 1. Di sini yang bernilai 1 itu adalah Z. Ini adalah basicnya, makanya ditulis di sini Z. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah S1. Untuk tablo pertama itu nanti basicnya adalah S1 terlebih dahulu. Untuk select-nya terlebih dahulu. Makanya di sini 1. Nah, di sini ini S2. Karena di sini untuk nilai X, X1 dan X2 belum kita olah. Makanya dalam hal ini basicnya itu masih S1 dan S2. Nah, karena di sini kita akan memaksimalkan, namun kita anggap saja di sini ada B0, B1, B2. Nah, pada B0 ini masih ada variabel yang negatif, yaitu negatif 2 dan negatif 1. Maka inilah yang akan kita lakukan pengerjaan.
Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu kolom kunci. Kolom kunci itu kita lihat dari di B0 ini yang paling negatif. Jadi kita temukan itu negatif 2. Maka di sini kita kunci dia sebagai kolom kunci. Nah, untuk baris kunci kita akan menggunakan rasio di sini. Jadi rasio itu adalah perbandingan antara nilai kanan dengan kolom kuncinya. Makanya di sini 10 dibagi dengan 1 sama dengan 10. 40 kita bagi dengan 2 sama dengan 20. Nah, ini kita ambil yang paling rendah nilainya. Namun karena dalam hal ini sebenarnya ini B1 ya yang rendah, namun karena pada maksudnya X1 ya, namun maksudnya di sini B1 benar yang rendah, baris B1. Namun karena dalam hal ini untuk B2 itu hanya ada X1, X1-nya hanya 1, tidak ada X2, X2-nya itu konstantanya adalah 0, maka ini yang akan kita ambil. Karena nanti kalau kita mengambil yang B1 ini, nanti variabel kuncinya ini, dan ini akan bernilai 0, maka nanti nilai B2 ini X1, X2-nya akan 0. Nah, kita akan mencari titik yang dapat memaksimalkan fungsi tujuan. Maka dalam hal ini kita akan menggunakan yang ini, X1. Nah, di sini kita ambil yang rasionya itu 20. Nah, jadi di sini perpotongan di antara kolom kunci dan baris kunci ditemukan di sini ada satu titik potong di sini. Ini dinamakan sebagai elemen kunci atau unsur kunci. Nah, inilah yang nantinya akan kita ubah dia menjadi 1, dan unsur lain di kolom kunci ini akan kita jadikan 0. Ini akan kita ubah jadi 0, ini akan kita ubah jadi 0. Nah, di sini daerah visibelnya ini belum didapatkan ya. Daerah visibelnya itu X1-nya masih 0, X2-nya masih 0, dan Z-nya masih 0. Ini masih 0, ini masih 0, Z-nya. Dan di sini X1-nya belum ada karena basicnya di sini masih S1, X2-nya juga belum karena di sini basicnya masih S2. Oke, kita akan lakukan operasi baris dasar. Nah, jadi ini ada 3. Yang pertama di sini kita akan mengubah angka 2 ini menjadi 1. Maka B2 aksen itu akan sama dengan setengah dari B2. Selanjutnya B1 ini akan kita ubah menjadi 0. Maka dalam hal ini B1 itu 1 ya. Bagaimana caranya agar dia bisa menjadi 0? Maka akan kita kurangkan dengan B2 aksen. Jadi tadi B2 aksen ini 2 akan kita ubah menjadi 1. Nah, nanti ketika 1 dikurang 1 itu kan akan hasilnya 0. Nah, untuk B0 aksen itu sama dengan B0 ditambah 2 B2 aksen. Nah, ini ya, negatif 2 nanti akan kita tambahkan dengan 2 B2 aksen. Nah, agar tidak bingung, mari kita lihat langkah selanjutnya. Langkah. Nah, jadi telah dilakukan tadi ya operasi baris dasar. Yang pertama itu adalah B2 aksen di sini. Nah, kan tadi kita akan mengubah nilai 2 itu menjadi 1 agar
variabel ini menjadi variabel masuk atau variabel basis. Jadi unsur kunci tadi akan kita ubah nilainya menjadi 1. Oleh karena itu, B2 kita kalikan dengan setengah sehingga diperoleh B2 aksen. Ini begitu juga untuk yang lainnya. Unsur-unsur yang lainnya yang berada dalam baris kunci tadi. Oke, selanjutnya itu ada B1 aksen. B1 aksen itu sama dengan B1 dikurang dengan B2 aksen. Nah, yang ini tadi akan kita ubah dia menjadi 0 sehingga dia menjadi variabel non basis. Oleh karena itu di sini B1 itu 1 tadi akan kita kurangkan dengan B2 aksen 1 juga sehingga diperoleh 0. Begitu juga ini untuk yang lainnya ya. Jadi B1 aksen sama dengan B1 dikurang dengan B2 aksen. Selanjutnya yang ketiga itu adalah B0 aksen. Sama dengan B0 ditambah dengan 2B2 aksen. Nah, ini juga sama. Tadi B0 itu adalah negatif 2. Ini adalah unsur yang terdapat pada kolom kunci yang akan kita ubah nilainya menjadi variabel non basis. Ya, 0 juga. Maka dalam hal ini B0 itu negatif 2. Kita tambahkan dengan 2B2 aksen, yaitu 2. Hingga diperoleh 0. Ini begitu juga pengerjaannya untuk yang lainnya. B0 aksennya itu sama dengan B0 ditambah dengan 2B2 aksen. Oke. Jadi di sini tabel kedua. Nah, kita masukkanlah nilai-nilai yang sudah kita peroleh ini ke dalam tabel ini. Oke. Jadi di sini sebenarnya kita melanjutkan pada iterasi selanjutnya, ini kita sudah bisa mengidentifikasikan bahwasanya jika kita meneruskan iterasi, di sini iterasi itu dia tidak akan pernah berhenti dan nilai Z akan meningkat terus. Mengapa demikian? Karena jika kita perhatikan koefisien pembatas pada X2 ini yang bernilai negatif 1 dan 0, itu dia mengidentifikasikan bahwa nilai tujuan akan terus meningkat tanpa adanya batas. Jadi otomatis di sini nilai X2 ini dapat dinaikkan, namun tentu saja dia tanpa batas, dan jika ini juga tanpa batas, maka akan berpengaruh pada nilai Z juga yang akan naik meningkat tanpa adanya batas. Nah, jika kita melihat ini adalah bentuk grafiknya. Jadi ini adalah daerah visible-nya. Daerah visible-nya di sini akan meningkat terus tanpa adanya batas.